warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tadris Biologi. Perkenalkan, nama saya Wirani Maulia dan rekan saya Sonia Injina Saputri, saya Finabdina, saya Regiandari, saya Pevi Febrianti. Baiklah teman-teman, di sini kami sedang berada di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Jambi dan hari ini kami akan mewawancarai salah satu ahli di bidangnya dan bersama salah satu masyarakat yang ahli di bidangnya juga. Nah, sebelumnya, apa sih itu konservasi? Jadi, konservasi merupakan upaya atau metode dan usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar menjamin keberlanjutan di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian apa sih konservasi sosial? Nah, di sini konservasi sosial upaya membangun kecintaan bersama warga, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat yang memiliki kontribusi 45 forum ilmu sosial. Nah, kemudian apa sih itu konservasi budaya? Nah, konservasi budaya adalah sebuah upaya untuk melestarikan budaya yang dipandang sebagai warisan yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap ada dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian mengapa sih kita penting untuk melakukan konservasi sosial dan budaya ini? Mengapa sih penting melakukan konservasi sosial dan budaya? Karena kita sebagai manusia harus bisa mensejahterakan makhluk hidup lainnya. Kita manusia tidak hanya saja sebagai penikmat apa yang telah tersedia, namun juga harus menjaga. Jadi kesimpulannya itu kesadaran harus dibangun mulai dari diri sendiri. Nah, baiklah teman-teman, untuk informasi selanjutnya mengenai konservasi sosial dan budaya, mari ikuti video ini sampai akhir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Sonia Injina Saputri. Saya mewakili dari teman-teman. Saya di sini merupakan mahasiswi biologi konservasi yang dalam hal ini akan mewawancarai Bapak terkait dengan konservasi sosial dan budaya. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, perkenalkan diri Bapak, boleh Pak? Boleh. Bapak, nama Bapak siapa dan kemudian jabatan Bapak apa di sini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Suhendro Rizky, jabatan saya sini Kadit Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Nah, sebelumnya Pak, kami ingin menjelaskan kan Pak, di biologi konservasi itu kan adalah metode atau usaha yang untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar menjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Nah, kira-kira ini menurut Bapak, mengapa sih kita perlu melakukan konservasi sosial dan budaya itu Pak? Sangat perlu, karena untuk masa datang kan SDM ini yang kita andalkan untuk kedepannya. Jangan sampai SDM itu stuck di jalan gitu loh. Kalau bisa ya sampai ke depan ya, untuk anak cucu kita. Mungkin kalau manusia, kalau yang tentang keseniannya bisa dijaga sampai ke depannya seperti apa. Jadi biar tidak hilang di bumi Kota Jambi ini, bumi Jambi ini, apapun bentuknya, sosial budaya itu tetap kita jaga. Itu yang penting kita jaga semuanya. Penting SDM-nya ya Pak? Sangat penting. Ya Pak, jadi manfaat atau dampak yang terjadi bila kita melakukan konservasi itu apa ya Pak kira-kira? Kalau manfaatnya sangat banyak. Kalau buat saya ya SDM itu jadi ilmu itu kan tidak sampai di sini saja tuh. Iya. Bisa dikembangkan untuk masa depan, Oke. untuk anak cucu kita. Nah itu mungkin. Apakah menurut Bapak di daerah Jambi ini warga ini bisa dikatakan sudah melakukan konservasi dengan sepenuhnya Pak atau dengan baik gitu kan? Kalau sepenuhnya masih belum lah ya, karena kita juga sekarang ada baru turun ke lapangan tentang maksudnya masyarakat itu mau bekerja sama dengan kita. Contohnya kan kita sekarang ini kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai bidang kebudayaan mau mengembangkan tarian nih. Tarian itu kan ke masyarakat, ke SD, SMP. Jadi ya supaya masyarakat juga tahu, oh ada loh tarian ini di Kota Jambi, oh ada loh ini penari ini di sini. Jadi kayak saya kepengennya seperti itu, tidak akan hilang di bumi Pucuk Jambi 9 Lurah ya, maksudnya di Jambi. Upayanya berarti kita mengajak orang Iya, ya Pak? iya. Jadi kita turun ke lapangan, jadi seniman masuk sekolah, penari masuk sekolah, jadi mengajarkan yang tidak ada yang di sana, jadi kita ajarkan di sini. Itu. Kalau kita tidak melakukan konservasi nih Pak, apa sih kerugian yang bisa kita dapatkan? Sangat rugi kalau saya bilang, kenapa tidak konservasi sama dengan kita membina ya, maksudnya membina
mengembangkan supaya jangan punah gitu loh. Contohnya kayak revitalisasi ya. Jadi kita harus bina terus, jangan sampai lepas ini nih budaya kita ditelan dengan zaman modern seperti ini, zaman gadget, zaman apa. Jadi tetap kita tahan. Itulah benteng kita, kekuatan kita seni budaya ini. Sopan santun terutama gitu kan masuk. Jadi Pak, kesimpulannya kalau untuk konservasi hubungannya ya Pak, sosial dan budaya itu gimana ya Pak? Sangat berkaitan gitu ya Pak? Kalau saya sangat keterkaitan ya, menurut saya, karena gini, sosial dan budaya itu jadi satu. Tata krama, sopan santun, semua kan diatur dengan sosial budaya sehari-hari. Kalau mungkin di sekolah tidak diajarkan, kita kan sehari-hari kan diajarkan dalam rumah tangga, bapak ibu kita yang atur seperti itu. Mungkin seperti itu tidak akan bisa punah di telan zaman. Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya, sedikit menambahkan wawasan, informasi untuk kami. Kemudian nih, kami kan lagi membuat video Pak. Nah, jadi apa sih ajakan, gimana sih nasihat Bapak untuk orang yang menonton videonya nanti Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami di sini adalah mahasiswi biologi konservasi. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi dari prodi Tadris Biologi. Sini saya bersama rekan-rekan saya, ada 3 orang. Perkenalkan dulu Pak, saya Saulia Saputri, dan di sini saya akan mewakili dari teman-teman saya juga untuk melakukan observasi ini. Nah, tujuan kami adalah di sini kami menuju tugas mata kuliah saya, kami semua untuk ujian akhir semester untuk mendapat informasi tentang konservasi sosial dan budaya. Dan kebetulan tujuan kami itu ada 2 Pak. Yang pertama 1 dinas, yang kedua masyarakat. Nah, yang dinas sudah kami dapatkan. Kemudian yang selanjutnya kami akan mendapatkan informasi dengan masyarakat itu Bapak. Dan yang kedua pendapat ini nanti akan kami simpulkan dan akan kami laporkan kepada dosen kami, dosen pengampu kami. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjut, boleh sih perkenalan Bapak terlebih dahulu, nama Bapak siapa, kemudian di sini Bapak sebagai apa? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardiansa. Saya Ketua RT 03 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Terima kasih adik-adik telah mengunjungi kami di sini agar mendapatkan informasi sedikit demi sedikit. Meskipun kami belum bisa sepenuhnya, mungkin nanti kami coba akan bantu. Ya. Siap. Dengan Pak Ardiansa tadi ya Pak? Siap. Pak Ardiansa di sini RT berapa Pak tadi Pak? RT 03. Oh, udah berapa lama Pak jadi RT Pak? Saya terbetul masa jabatannya sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun, lumayan ya Pak. Kalau untuk masyarakat di sini kebiasaan sehari-harinya apa ya Pak? Misalnya kegiatan gitu kan, untuk mencari untuk masyarakat kita khususnya RT 3 Kelurahan Arab Melayu ini, kalau saya ceritakan toponimnya, itu masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Batanghari, yaitu di RT 03 ini karena wilayahnya pinggir Sungai Batanghari. Adapun kegiatan mereka itu mayoritas itu penambang ketek, kemudian ada juga tukang ojek, ada juga sebagian itu mencari ikan atau berdagang. Kemudian masyarakat kami ini terdiri dari 74 kakak kurang lebih. Itu jumlah laki-lakinya kurang lebih ada 135 orang, termasuk anak-anak dan balita. Kemudian juga kalau laki-lakinya itu berjumlah 170-an kurang lebih, termasuk anak-anak dan balita. Iya. Adapun ras di sini adapun yaitu sukunya, suku Melayu dan Arab. Oh, Melayu dan Arab. Nah Pak, dengan tujuan kami sini kan tadi kan ada konservasi Pak. Jadi konservasi itu kan adalah usaha untuk melestarikan sumber daya yang ada untuk menjamin berlanjutannya di masa mendatang. Nah, jadi nih menurut Bapak, mengapa sih kita perlu melaksanakan konservasi gitu Pak? Konservasi itu sendiri kalau menurut saya kita harus melaksanakannya agar menjaga kelestarian, baik itu dari segi
nabati, hewani dan lain sebagainya. Karena telah disebutkan Rasul pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sesuatu yang mati, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Artinya hidupkanlah sesuatu yang mati. Seperti kita konservasi tidak harus dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, tetapi juga benda-benda yang bisa kita manfaatkan, bisa untuk kita konservasi, seperti itu. Masyarakat pun juga harus perlu edukasi agar mereka memahami pentingnya konservasi tersebut, itu supaya lingkungan kita setempat terjaga. Khususnya ini seperti ini, di wilayah saya ini kita sama-sama bisa lihat mungkin banyak tanaman-tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ditanami. Artinya ada kesadarannya, mungkin perlu lagi penambahan pengetahuan. Nah, melalui mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN STS Jambi ini bisa membantu kami berpartisipasi, mendedikasikan diri untuk memberikan masukan-masukan tentang konservasi ini. Mungkin itu yang saya harapkan. Iya. Jadi konservasi itu sangat ini ya Pak, penting sekali ya Pak, apalagi di sosial dan budaya seperti itu Pak. Dan juga konservasi budaya ini dia sangat memerlukan SDM ya Pak. Tentunya SDM dari mungkin anak-anak muda yang harus kita tingkatkan konservasinya, karena mereka berpikiran luas dan banyak inspirasi-inspirasi di dalamnya seperti itu Pak. Nah, jadi sih bagaimana sih, kan di sini kan ada anak-anak yang tidak sebaya ya Pak, ada kecil, terus remaja gitu Pak, dan besar juga. Bagaimana sih cara kita untuk menyadarkan mereka pentingnya konservasi itu dan mengasih tahu ke mereka ini loh, kalau misalnya kita melakukan konservasi kita akan mendapatkan ini, seperti itu Pak. Kita akan memberikan mereka kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif itu dalam artian kita masukkan bumbu-bumbu konservasi di situ. Contoh, kita berikan mereka suatu kegiatan kumpul bersama, kemudian kita coba menanam di polybag ataupun benda-benda yang kita anggap tidak berguna, seperti botol aqua, seperti kaleng bekas dan lain sebagainya. Kita isi tanah seperti itu, lalu kita tumbuhi tanaman-tanaman apapun bentuknya. Yang penting mereka bisa dan berpengalaman, ada pengalamannya di situ untuk menghidupkan sesuatu yang mati tadi itu. Kemudian kalau dalam bentuk sosial itu semuanya tergabung di dalam itu. Kenapa? Ketika kita melakukan suatu kegiatan, otomatis mereka kumpul rame dan semua sifat, watak, budaya dan lain sebagainya menyatu di situ. Nah, disitulah pentingnya konservasi bersama agar menjalin silaturahmi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi adapun untuk sosial tadi mengalir saja, gitu. Kalau misalnya untuk kegiatan yang rutin di sini Pak untuk membangun itu apa yang sudah ada gitu di sini? Kalau di sini, kalau untuk saat ini di bidang budaya ya, khususnya budaya. Seni. Karena di sini kita ada grup kompangan. Grup kompangan itu kebetulan di bawah naungan saya juga. Nah, saya sebagai ketua kompangannya. Kita lakukan latihan dalam 1 minggu 1 kali, jadwalnya pada malam minggu. Itu khusus anak-anak dan remaja itu. Jadi menurut Bapak nih, setelah mengetahui apa saja yang kegiatan rutin yang dilakuin, terus ada nggak kira-kira yang mau dilestarikan lagi, mau ditimbulkan lagi inovasi baru gitu kan? Ada nggak ide-ide gitu Pak untuk melestarikan itu? Kalau untuk ide-ide terbaru ya seperti itu tadi, mungkin kita kekurangan SDM di sini, jadi sedikit sekali mungkin peluang untuk menghidupkan, artinya untuk bersama-sama gitu, karena
minim pengalaman, minim pengetahuan sehingga sulit untuk mewujudkan cita-cita bersama. Konservasi itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Namun ketika kita laksanakan itu banyak kendala di lapangan. Seperti halnya kita belajar cuma sekedar teori tapi tidak ada prakteknya, sulit. Itu. Kalau harapan saya kepada mahasiswa-mahasiswa mungkin yang rela meluangkan waktunya ke sini untuk memberikan suatu ide, nanti kita sama-sama kasih fasilitas, kita bantu, kita coba bersama-sama mewujudkan apa itu yang namanya konservasi tadi. Jadi penting sekali ya Pak SDM itu untuk membantu kita melestarikan budaya kita sendiri. Nah jadi apa sih nasihat gitu Pak buat yang nonton nanti gitu kan tentang konservasi sosial dan budaya, mungkin bisa disampaikan Pak? Oke. Kepada adik-adik yang sudah menonton kegiatan kita di sini, saya sangat mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa dicerna dan dihimpun semua sama masyarakat, terutama adik-adik masih muda-muda ya. Semoga konservasi dan kegiatan sosial budaya ini berkembang di masyarakat. Itu aja menurut saya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami terima kasih sekali untuk informasi, untuk materinya yang didapatkan melalui ini ya Pak, video tadi juga wawancara. Dan harapannya memang kita sangat berketerkaitan ya Pak dengan sosial dan budaya tadi, dan harus kita lestarikan, tidak boleh sampai punah. Simpelnya seperti itu. Baik, ada lagi kawan-kawan? Cukup, rasanya cukup. Mohon izin Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila penyampaian saya ini kurang berkenan. Namun dalam hal ini saya menyampaikan penuh rasa peduli dan rasa tanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa kita, khususnya di Kota Jambi, terlebih lagi di Provinsi Jambi ini. Adapun konservasi itu sangat penting menurut saya, karena untuk generasi-generasi kita selanjutnya agar bisa menjaga habitat, lingkungan sosial budaya di wilayah setempat, khususnya di tempat kita berdomisili. Sosial juga Pak sangat penting, budaya itu sangat penting, karena dengan budaya kita itu kita menimbulkan karakter suatu wilayah. Apabila kita tidak mengembangkan budaya kita, maka tidak ada muncul karakter suatu wilayah tersebut. Dan juga kita tidak ada rasa bangga untuk menjadi orang yang berada di tempat ini. Misal di Kota Jambi khususnya, tepatnya di Arab Melayu, kita harus bangga dengan budaya-budaya yang ada. Kenapa? Karena itulah khas kita, itulah yang harus kita lestarikan agar menjadi karakter, sehingga orang mengetahui, oh kalau di Jambi karakternya orangnya sangat berbudaya, agamais dan lain sebagainya, sehingga orang akan timbul rasa pengen ke Jambi, suka, penasaran dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin cukup untuk pertanyaannya, dan kami telah mendapatkan informasi sedikit demi sedikit ya Pak. Mulai dapat ilmu juga dari Bapak, dari dua arah juga yang kami dapatkan yang berbeda, dan nanti akan kami simpulkan, yang akan kami kemas, yang akan kami laporkan, sehingga untuk menjadi bahan diskusi, bahan acuan kita lah untuk dibaca dan dipahami selaku kita orang Jambi ya Pak, untuk melestarikan budaya kita sendiri tentunya Pak. Mungkin cukup sekian Pak dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan maaf kami mengganggu waktu Bapak. Mungkin lain kali bisa main lagi kesini lagi dengan agenda yang berbeda gitu kan Pak. Kami di sini tidak memberi apa-apa Pak di sini Pak. Cuman kami berterima kasih sekali Bapak telah meluangkan waktunya. Selaku Ketua RT juga, semoga ada hikmah di balik semua ini Pak. Baik, saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.